Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 8 Agustus 2026. Cody Rhodes buka SmackDown hari ini dengan nantangin Randy Orton gara-gara Randy nyerang dia di SummerSlam. Gak lama, si Punk masuk ke ring sambil bawa Undisputed WWE Championship. Punk ngaku kalau dia sama sekali gak tahu Randy bakal nyerang Cody di SummerSlam kemarin. Punk bilang dia juga gedek banget sama kejadian itu, terus ngusulin buat barengan sama Cody nyari Randy di belakang panggung buat ngeroyok Randy. Cody bilang urusan dia sama Punk emang belum kelar, tapi dia nggak butuh bantuan Punk. Cody tegaskan dia bakal nyari dan ngurus Randy sendiri sebelum akhirnya keluar ring. Pas Cody mau pergi, Punk nyeletuk ke Cody, bilang aja kapan, ngomongin urusan mereka yang belum beres itu. Waktu Cody lagi jalan keluar, Kevin Owens return ke SmackDown dan langsung tatap-tatapan sama mantan sahabat sekaligus rivalnya itu. Cody ngasih mic ke Kevin, ngizinin Kevin buat masuk ke ring nemuin Punk. General Manager SmackDown Nick Aldis langsung keluar buat nahan supaya nggak ada keributan. Kevin bilang dia udah diminta buat tetap profesional, terus cerita kalau gulat itu satu-satunya hal yang pengen dia lakuin selama 17 bulan terakhir. Kevin juga cerita soal rasa was-was pas dibilang mungkin dia nggak bakal bisa gulat lagi, dan selama waktu itu dia ngebuktiin kalau tebakan orang-orang itu salah. Terus perhatian Kevin beralih ke Punk. Dia bilang dari dulu nggak pernah percaya kalau Punk udah bertobat atau berubah. Kevin juga nyindir Punk yang sok bilang aja kapan ke Cody. Padahal Kevin lah penantang utama buat sabuk WWE Championship-nya. Kevin nuduh Punk sebenarnya masih orang yang sama, tetap sombong kayak yang dia kenal dulu. Punk balas kalau rasa percaya dirinya itu sangat beralasan, secara berjuta-juta orang masih terus teriakin namanya. Punk ngerasa sabuk juara itu adalah bukti kalau dia emang the best in the world, dan nyindir kalau orang-orang kayak Kevin sebenarnya cuma nikmatin hasil dari pintu-pintu kesempatan yang udah Punk buka duluan. Punk bahkan mempertanyakan, apa iya WWE bakal ngerekrut Kevin Owens kalau dulu Punk nggak ngebuka jalan itu? Kevin balas lagi, dia bilang justru berterima kasih sama Punk karena udah ngasih contoh gimana caranya jadi orang yang gak patut ditiru dan gimana cara gak ngelihat orang lain secara semena-mena. Kata Kevin, Punk itu masih kesepian di atas tahta yang dia bikin sendiri, dan ngelihat perubahan Punk justru bikin Kevin makin termotivasi biar hidupnya gak ikutan sengsara. Habis tatap-tatapan makin panas, Kevin langsung ngedorong Punk. Petugas WWE dan Nick Aldis langsung gercep melerai mereka. Di sini ada konfirmasi langsung dari CM Punk kalau dia emang nggak tahu Randy Orton bakal muncul, yang mana masuk akal sama karakter babyface kayak Punk. Ini juga jadi pancingan yang asik buat perselisihan Punk sama Cody Rhodes ke depannya, apalagi pas Punk bilang say when, persis kayak yang pernah Cody bilang ke dia dulu. Promo antara Punk sama Kevin Owens tadi juga cakep banget. Dua jagoan mic terbaik di bisnis ini bener-bener dilepas dan saling lempar argumen jujur yang ngena. Pokoknya pertandingan mereka nanti bakal seru dan promo war mereka menuju pertandingan pasti makin panas. Charlotte Flair sempat diwawancari sama Katie Kelly dan bilang kalau dia lagi berjuang demi Alexa Bliss. Charlotte nambahin kalau Jade Cargill emang setengah tangguh dari yang dia pamerkan selama ini. Harusnya Jade berani bertarung sendirian tanpa bantuan siapa-siapa. Di belakang panggung, Trick Williams bilang kalau Baron Corbin cuma hoki dan ngambil jalan pintas pakai sabuk United States Championship buat menangin pertandingan mereka di SummerSlam. Trick menegaskan kalau dia niat banget buat ngerebut kembali sabuk US Champion itu. Langsung aja masuk ke pertandingan pertama hari ini. Trick Williams yang menantang Baron Corbin buat sabuk United States Championship. Trick langsung membabi buta nyerang Corbin dari awal, ngelempar Corbin ke luar ring, nabrakin ke barikade, terus ngebanting dia di area luar ring. Corbin mulai bisa balas ngelempar Trick ke turnbuckle dan mendaratkan clothesline yang keras, tapi Trick gak tinggal diam. Dia balas pakai 2 kali jumping sidekick, flapjack terus ngebantai Corbin di sudut ring. Trick lanjut ngasih bantingan gaya attitude adjustment plus spinning kick, tapi Corbin masih bisa bertahan. Corbin sempat balas serangan pakai dipstick, tapi cuma dapat 2 hitungan juga. Trick balas lagi pakai jumping neckbreaker dan ngelempar Corbin keluar ring, tapi Corbin malah berhasil nge-tackle Trick sampai nabrak tiang ring. Corbin sempat bawa sabuk US Championship masuk ke ring, tapi wasit langsung ngerebut sabuk itu. Trick manfaatin momen buat ngelakuin bookend, tapi Corbin masih bisa bertahan lagi. Trick sempat nolak End of Days dan daratin serangan Trick Shot, tapi sayangnya Corbin masih sempat ngeraih tali ring buat melepaskan diri dari pin. Pas perhatian wasit lagi teralihkan, Corbin diam-diam mengambil sabuk US Championship terus menghantam kepalanya Trick, bikin Corbin dengan mudahnya ngelakuin pinfall untuk memenangkan pertandingan.
sekaligus mempertahankan sabuk United States Championship miliknya. Aku suka sih sama keagresifan mereka berdua. Berasa mirip sama pertandingan mereka di SummerSlam kemarin, tapi yang ini kayaknya sedikit lebih dapat feel-nya. Tapi ya tetap aja hitungannya ini biasa aja buat ukuran match WWE zaman sekarang, soalnya banyak bintang lain yang performanya jauh lebih gokil. Cara Baron Corbin yang main curang lagi buat ngalahin Trick Williams ini kayaknya udah jadi penutup buat perseteruan mereka. General Manager SmackDown, Nick Aldis, lagi teleponan pas Sami Zayn nemuin dia buat ngucapin selamat atas suksesnya SummerSlam. Tapi habis itu Sami langsung protes ke Aldis. Dituduh sengaja terus-terusan bikin susah langkahnya, termasuk keputusan mendadak masukin Kevin Owens ke pertandingan number 1 contender di SummerSlam kemarin. Kevin Owens tiba-tiba nimbrung dan ngomong ke Aldis kalau dia mau pertandingan WWE Championship-nya digelar di kota Toronto tanggal 22 Agustus nanti. Habis itu, Kevin sama Sami sempat ngobrolin soal returnnya Kevin. Sami bilang dia beneran seneng lihat Kevin balik, soalnya pertandingan terakhir Kevin itu lawan dia. Dan Sami sempat takut jangan-jangan itu jadi match terakhir mereka berdua. Tapi Sami juga belak-belakan ngaku kalau baliknya Kevin ini bikin jatah dia buat ngerebut WWE Championship jadi terganggu. Kevin paham dan mengakui kalau kembalinya dirinya emang ngerubah situasi buat Sami, tapi dia yakin Sami pun bakal ngambil keputusan yang sama kalau ada di posisinya. Sami bilang dia sih jauh lebih rela ngeliat Kevin yang jadi WWE Champion ketimbang si Empang, dan dia siap bantu kalau Kevin butuh sesuatu. Tapi Sami juga negasin, jangan ngarep Sami bakal mundur gitu aja dari perburuan sabuk WWE Championship, cuma gara-gara Kevin menginginkan hal yang sama. Baron Corbin sempat diwawancari Katie Kelly dan nolak mentah-mentah anggapan kalau dia itu underdog pas lawan Trick Williams. Corbin bilang dia berharap semua orang yang sempat ngeremehin dia sekarang ngerasa bodoh. Terus negasin kalau Trick gak bakal pernah bisa menangin US Championship lagi selamanya. Tiba-tiba Carmelo Hayes muncul dan langsung nyerang Corbin. Melo ngebocorin kalau dia udah ngobrol sama Nick Aldis dan bakal dapat jatah pertandingan US Championship lawan Corbin minggu depan di SmackDown, yang kebetulan digelar di kampung halamannya Melo sendiri. Interim WWE Women's Champion Chelsea Green masuk ke ring dan ngucapin terima kasih ke para fans yang udah dukung dia sepanjang karirnya. Chelsea ngasih kredit ke fans sebagai salah satu alasan kenapa dia bisa jadi interim WWE Women's Champion sekarang, sambil nggak lupa juga buat berterima kasih sama dirinya sendiri dan sahabat terbaiknya United States Women's Champion Tiffany Stratton. Tiffany ikut nyusul Chelsea ke ring, terus Chelsea ngajak tos buat merayakan persahabatan mereka. Tapi sebelum Tiffany sempat ngomong lebih lanjut, Fatal Influence keburu interupsi. Jessie Jane ngomel-ngomel dan menyalahkan Tiffany atas absennya dia di Women's Championship Ladder Match pas SummerSlam kemarin, sambil ngaku kalau harusnya dia yang memenangkan gelar itu. Lainey Red nambahin kalau Fatal Influence itu takdirnya memegang sabuk juara, sementara Fallon Henley menyindir Chelsea yang kepedean, ngerasa pantas ada di posisinya sekarang. Jessie terus nantang Tiffany dan bilang kalau dia niat banget buat ngerebut United States Women's Championship dari tangan Tiffany, bahkan nyumpahin Tiffany bakal berubah jadi TV No Titles. TV langsung balas dengan nawarin Jessie pertandingan perebutan gelar minggu depan, asal Fatal Influence mau ngasih jatah tag team title match buat dia dan Chelsea detik itu juga. Jessie nerima tantangan itu dan wasit langsung masuk ke ring buat meresmikan pertandingannya. Lainey Red dan Fallon Henley dari Fatal Influence akhirnya bertanding lawan Chelsea Green dan Tiffany Stratton demi merebut WWE Women's Tag Team Championship. Lainey sempat gagal ngelakuin splash di awal, ngebuka kesempatan buat Chelsea banting mukanya sebelum disambung running splash dari Tiffany. Fallon kemudian sempat mengisolasi Tiffany dan daratkan hook kick, tapi Tiffany balas pakai stunner. Chelsea dan Tiffany sempat megang kendali lewat serangan duet, tapi habis itu giliran Chelsea yang dihajar dan dikurung cukup lama sama Lainey dan Fallon. Chelsea akhirnya bisa lolos lepas dari tekanan pakai German suplex dan langsung tag ke Tiffany yang langsung nyamper pakai 2 kali clothesline. Chelsea nambahin serangan pakai back elbow plus Alabama Slam dilanjut Tiffany dengan Swanton Bomb. Jessie Jane tiba-tiba narik Tiffany keluar dari pinggir ring, hantam Chelsea pakai rolling anchor soalnya Tiffany ngehindar. Lainey dan Fallon langsung ngeluarin double team sit out slam andalan mereka, Fatal Flow ke Chelsea, untuk memenangkan pertandingan sekaligus mempertahankan WWE Women's Tag Team Championship mereka. Habis pertandingan selesai, Lash Legend malah ikut-ikutan nyerang Chelsea dan Tiffany bareng Nia Jax. Nia ngambil sabuk WWE Women's Championship dari pinggir ring, masuk ke dalam ring, terus gaya-gayaan di atas tubuh Chelsea sambil memamerkan sabuk itu. Sekarang sering banget para pegulat bisa bikin-bikin aturan pertandingan sendiri. Tapi buat kasus yang ini, aku sih nggak masalah. Aku malah penasaran, apa Tiffany Stratton bakal turn heel dan ngehianatin Chelsea Green?
Soalnya tim ini udah lumayan lama jadi babyface dan masuk akal kalau dia balik jadi jahat gara-gara iri. Tapi kalau bisa sih alurnya dibikin slow build aja. Kemenangan curang buat Fatal Influence ini takdirnya emang gara-gara rolling encore-nya Jesse Jen yang kena ke Chelsea. Padahal niat awalnya mau nyerang ke tim ini. Kasian Chelsea. Pertandingan pertamanya sebagai champion malah langsung kalah. Persis kayak rekor kalahnya dia yang udah-udah. Lagian dari awal aku emang gak ngarep ada pergantian sabuk juara sih. Jadi opsi ngebiarin Jesse bikin kekacauan itu udah paling masuk akal. Cuma sejujurnya aku lebih milih Les Legend ketimbang Nia Jax buat jadi penantang Chelsea berikutnya. Tapi ya paham lah ya, Debbie kan emang doyan banget ngebuat Nia kepusaran perebutan gelar. Damian Priest sempat diwawancari di belakang panggung dan bilang kalau dia sama sekali gak pusing atau takut sama anak-anak MFT. Gak lama, The War Raiders mendatangi Damian dan melempar ancaman. Arto tiba-tiba nimbrung dan ngusulin gimana kalau Tag Team Championship dipertahankan lawan War Raiders dan MFT minggu depan. The Raiders pun setuju-setuju aja sama ide itu, tapi Damian langsung kesal soalnya AAA Tag Team Championship mereka nggak ikut dipertaruhkan juga. Turut kelihatan bingung sendiri ngedengar protesnya Damian. Randy Orton akhirnya return ke SmackDown setelah hampir 4 bulan menghilang dan langsung masuk ke ring. Cody Rhodes kemudian keluar dan nuntut penjelasan kenapa Randy tega nyerang dia di SummerSlam kemarin. Randy bilang Cody sebenarnya nggak pantas dapat penjelasan apa-apa, sambil ngingetin kalau Cody sendiri yang minta versi Randy Orton yang kayak gini. Kata Randy, Cody yang ngasih izin ke dia buat jadi versi terbaik dari dirinya, tapi setelah Cody ngalahin dia di WrestleMania, ada sesuatu di dalam dirinya yang mendadak pecah. Randy ngaku sengaja nendang muka Cody karena dia sadar versi terbaik dari seorang Randy Orton tuh nggak bakal cukup buat memenangkan gelar World Championship yang ke-15 kalinya. Randy tegaskan kalau cuma versi terburuk dari seorang Randy Orton lah yang bisa nyapai apa yang nggak bisa digapai sama versi terbaiknya. Dia ngaku nggak peduli mau Kevin Owens atau si Embang yang nantinya jadi WWE Champion, karena selama dia masih bernafas, dia bakal memastikan Cody nggak bakal pernah bisa jadi WWE Champion lagi. Cody balas kalau gitu, dia juga nggak perlu lagi sok-sokan jadi orang yang baik-baik. Dia nyindir Randy sebagai sang legend killer dan menyebut Randy adalah legenda terakhir yang masih tersisa di WWE. Cody terus melempar satu pertanyaan pamungkas ke Randy, terus siapa dong yang bakal membantai sang legend killer ini nanti? Jujur aku sempat ngarep bakal ada baku hantam brutal, soalnya itu cocok banget sama karakter mereka berdua saat ini, tapi kenyataannya nggak ada sama sekali. Cody Rhodes tampil apik nunjukin rasa emosinya yang mau balas dendam ke Randy Orton, yang ngaku kalau dia bertingkah liar gini ya gara-gara dipancing sama Cody sendiri. Sami Zayn lagi di belakang panggung bareng Johnny Gargano dan Candice LeRae ngeluh gara-gara dia dipaksa lagi merayap dari bawah buat dapat kesempatan ke WWE Championship. Tiba-tiba Punk muncul labrak Sami dan mempertanyakan kenapa Johnny masih ikut-ikutan di urusan ini. Punk menyindir Sami yang cuma berani bacot pas Punk gak ada. Beda banget sama Kevin yang gak punya rasa takut buat ngomong ceplos-ceplosan langsung di depan muka Punk. Panas didengar gitu, Sami langsung mengatai Punk penipu. Sambil bilang walau tulang tangan kirinya lagi patah, dia bakal tetap sanggup buat meretelin mukanya Punk. Punk cuma ngingetin Sami kalau dia udah pernah ngalahin Sami di pertandingan WWE Championship, terus nyuruh Sami ngantri lagi dari belakang sebelum akhirnya ngelangkah pergi. Jade Cargill diwawancari di belakang panggung setelah dipuji-puji sama Michin dan Bifeb. Jade dengan pede bilang kalau dia bakal ngehajar Charlotte Flair habis-habisan. Nikki Bella muncul lewat tayangan video dan ngomongin perjuangannya menuju WrestleMania yang mendadak buyar gitu aja gara-gara kesempatannya direbut. Nikki bilang dia udah bantu bangkitin karirnya Paige dan kembarannya Brie Bella pantas dapat perlakuan yang jauh lebih baik. Nikki menyalahkan Paige atas cedera yang dialami Brie di SummerSlam dan mengancam bakal bikin sisa karirnya Paige terus-terusan sengsara. Shinsuke Nakamura juga muncul di tayangan video ngomongin The MFT dan pemimpin baru mereka, Haku. Shinsuke bilang ke para tongan itu punya musuh dari masa lalu mereka sambil ngingetin kalau dialah sang King of Strong Style. Shinsuke mengumumkan kalau dia udah balik dan gak bakal sendirian, sambil mendeklarasikan kalau perang baru aja dimulai dan waktu buat para tongan udah makin menipis. Waktunya main event, Charlotte Flair berhadapan lawan Jade Cargill. Keduanya langsung saling adu fisik dengan tensi tinggi sebelum Jade mengambil alih kendali di luar ring, banting Charlotte ke meja komentator terus ngelempar melewati barikade. Setelah jeda iklan, Jade masih terus menguasai pertandingan dan mendaratkan Spinebuster. Charlotte balas pakai German suplex, ngasih clothesline dan tendangan yang telak.
Jet sempat ngelakuin powerbomb ke Seret dari turnbuckle tengah, tapi Seret masih bisa bertahan. Seret berhasil ngindarin tendangan, langsung nyerang kakinya Jet terus daratkan pukulan ke kepala. Seret lanjut masang kuncian figure 8, tapi B-Wave malah memecah fokus dan micin masuk buat menggagalkan kuncian. Alexa Bliss tiba-tiba return sambil pakai penyangga di lengan kirinya dan ngebawa boneka Lily sebelum akhirnya lampu arena mendadak mati. Tatum Paxley tiba-tiba muncul dan langsung ngajar B-Wave dan micin di luar ring. Seret langsung daratkan DDT gaya Sister Abigail ke Jet, lanjut hajar dengan Supernatural Selection untuk memenangkan pertandingan. Charlotte Flair merayakan kemenangannya di dalam ring bareng Alexa Bliss dan Tatum Paxley tepat saat SmackDown hari ini berakhir. Ada beberapa gerakan yang kelihatannya agak meleset dan kurang rapi sih, tapi aku ngerasa mereka berdua berhasil ngebawa intensitas yang dapat dan bikin pertandingannya berasa kayak baku hantam beneran. Jadi itu poin plusnya. Keputusan memenangkan Charlotte Flair lewat bantuan Alexa Bliss dan teman barunya, Tatum Paxley, itu cara yang cerdas buat ngenalin Tatum ke SmackDown. Aku rasa kekalahan ini nggak bakal ngerusak nama besar Jade Cargill kok. Toh, Charlotte kan emang nama gede juga di sini. Penonton juga mulai panas dan menikmati di akhiran match, jadi seneng liatnya. SmackDown sekarang kayak lagi hobi bikin bentukan geng isi 3 cewek ya. Dari kelompoknya Jade, Fatal Influence, terus sekarang trio yang ini. Bikin jalan ceritanya jadi lebih gampang diserap sih kalau banyak stable yang menonjol. Oke, secara keseluruhan SmackDown kali ini benar-benar didominasi sama segmen promo yang sebagian besar tampil oke. Tapi sayang, kualitas pertandingannya berasa di bawah rata-rata buat standar acara WWE zaman sekarang. Mereka cuma punya 1 pertandingan di jam pertama, dan total cuma ada 3 pertandingan sepanjang acara. Tapi aku suka sama momen adu mulut antara si Empang Kevin Owens terus Cody Rhodes dan Randy Orton setelahnya. Tapi lumayan kaget juga kenapa nggak ada satupun dari segmen itu yang meledak jadi keributan liar. Aku paham sih, mereka sengaja nahan momen itu buat disimpan nanti-nanti. Tapi jujur, acara ini butuh lebih banyak aksi baku hantam. Mereka udah mengumumkan pertandingan antara si Empang lawan Kevin Owens 2 minggu dari sekarang di SmackDown Toronto. Tapi anehnya, belum ada pertandingan yang diumumkan buat Sunday Night Main Event tanggal 9 September nanti. Semuanya berasa dibangun pelan-pelan banget tanpa ada acara premium besar yang nunggu di bulan September. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Jangan lupa tonton video alasan kenapa The Judgment Day harus dirombak ulang segera sebelum hancur. Serta subscribe, like, bunyiin lonceng biar nggak ketinggalan berita dan updatean terkini tentang WWE.